Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pertemuan kita kali ini kita masih akan membahas tentang mikroskop. Jadi pada kesempatan ini kita akan membahas tentang prosedur penggunaan mikroskop dan pemeliharaan mikroskop. Jadi kalian akan mengetahui bagaimana cara menggunakan mikroskop itu dan bagaimana cara memelihara mikroskop tersebut. Nah, yang pertama kita bahas dulu tentang prosedur penggunaan mikroskop. Jadi, untuk prosedur penggunaan mikroskop ini ada beberapa cara. Yang pertama yaitu misalnya kita meletakkan mikroskop itu di dalam lemari atau di dalam kotak. Jadi, jangan lupa mikroskop itu memiliki lengan dan kaki. Nah, kita ambil dari kotaknya atau lemari penyimpanan mikroskop itu dengan memegang lengan mikroskop. Satu tangan memegang lengan mikroskop, tangan yang lainnya memegang kaki mikroskop atau menopang kaki mikroskop. Jadi, misalnya tangan sebelah kanan memegang lengan mikroskop, lengan sebelah kiri menopang kaki mikroskopnya. Nah, jadi setelah diambil dari kotak atau dari lemari penyimpanan mikroskop, mikroskop diletakkan di atas meja yang permukaannya datar dengan cara memegang lengan mikroskop sedemikian rupa sehingga mikroskop berada persis di hadapan pemakai. Nah, jadi ini adalah contoh pengambilan dan peletakan mikroskop di atas meja. Jadi untuk mikroskop ini harus diletakkan di permukaan yang datar agar mikroskop tersebut jika tidak jatuh atau tumbang ketika diletakkan di atas permukaan ketika permukaannya tidak rata. Nah, jadi setelah diambil di dalam lemari, kita letakkan di atas meja yang posisinya berada persis di depan kita. Lalu yang selanjutnya, bila menggunakan sumber cahaya lampu, nah karena mikroskop di laboratorium kita menggunakan sumber cahayanya lampu, yaitu dari listrik. Jadi atur tegangan lampu ke minimum. Nah, ini mungkin belum terbayang oleh kalian. Jadi insya Allah di prakteknya nanti akan Ibu beritahu yang mana sumber cahaya lampu itu, bagaimana cara penggunaannya, bagaimana cara mengaturnya. Nah, mungkin sumber cahaya ini kalian sudah mengetahuinya, jadi tinggal cara penggunaannya saja yang belum diketahui. Nah, jadi atur tegangan lampu ke minimum. Nah, kita perkecil untuk lampunya. Jadi kita perkecil ke minimum, yang paling minimum. Nyalakan mikroskop menggunakan tombol on. Nah, itu jika cahayanya masih belum ke batas minimum. Jadi kita minimumkan dulu cahayanya, baru kita tekan tombol on-nya. Tetapi jika cahayanya sudah ke tingkat minimum, kita bisa langsung menggunakan atau menghidupkan dengan memencet tombol on. Lalu setelah dihidupkan menggunakan tombol on, sesuaikan dengan pelan-pelan sampai intensitas cahaya yang diinginkan tercapai. Jadi setelah tombol on menyala, sumber cahaya tadi atau pengatur cahaya lampu tadi, nanti kita akan putar lagi perlahan-lahan sampai cahaya yang kita inginkan itu tercapai. Misalnya kita menginginkan cahayanya maksimum, jadi kita putar sampai tegangan lampunya itu atau pemutarnya itu sampai habis, jadi ke arah maksimum. Jadi cahayanya full masuk ke mikroskop, ke lensanya. Nah, jika tidak, kita bisa menggunakan tegangan lampunya setengah atau 3/4 atau 1/4. Jadi bisa kita atur sesuai dengan yang kita inginkan. Lalu selanjutnya,
Selalu gunakan tombol pengatur fokus untuk menurunkan meja sediaan menjauhi lensa. Nah, jadi ini maksudnya adalah jika kita ingin menggunakan mikroskop atau setelah menggunakan mikroskop, turunkan meja bendanya menjauhi lensa objektifnya. Nah, yang mana tombolnya itu? Yaitu si makrometer. Nah, kalau kalian lupa, boleh kalian buka lagi pertemuan kita sebelumnya yang mana itu makrometer. Jadi si makrometer ini atau pengatur fokus kasar ini yang digunakan untuk menurunkan meja benda. Ini gunanya untuk menurun dan menaikkan meja benda. Jadi kalau sebelum kita menggunakan atau setelah menggunakan mikroskop, kita turunkan meja benda ke bagian paling bawah dengan menggunakan makrometer atau skrup pengatur kasar. Nah, yang selanjutnya, putar revolver sehingga lensa objektif dengan perbesaran lemah berada pada posisinya satu poros dengan lensa okuler yang ditandai dengan bunyi klik pada revolver. Jadi sebelum menggunakan mikroskop itu, kita pindahkan terlebih dahulu lensa yang paling kecil, di mana lensa objektif yang kita punya di laboratorium adalah lensa 4 kali. Nah, kita putar ke lensa 4 kali. Jika ketika kita ingin memakai mikroskop, lensa objektifnya misalnya berada di 10 kali atau 40 kali atau 100 kali. Nah, jadi kita putar terlebih dahulu ke lensa objektif 4 kali atau ke lensa objektif yang paling kecil. Misalnya kalau ada mikroskop yang lensa objektifnya paling kecil adalah 10 kali, berarti diputarnya ke 10 kali. Nah, jadi mengganti lensa objektif ini bagaimana? Yaitu dengan cara memutar revolver ini. Nah, jadi kita ganti lensa objektifnya ke lensa yang paling kecil dengan cara memutar revolver ini sampai terdengar bunyi klik. Nah, jika sudah terdengar bunyi klik, berarti antara posisi dengan posisi objek, lensa objektif dan lensa okuler sudah sejajar. Lalu yang selanjutnya adalah mengatur diafragma dan kondensor untuk melihat kekuatan cahaya yang masuk hingga dari lensa okuler tampak terang berbentuk bulat atau disebut lapang pandang. Nah, jadi setelah diatur yang tadi itu, kita sekarang selanjutnya kita mengatur diafragma dan kondensor. Nah, yang mana diafragma dan kondensor ini? Boleh kalian buka lagi pertemuan kita yang sebelumnya, yang mana diafragma, yang mana kondensor. Nah, di sini merupakan diafragma, di samping sini adalah kondensor. Di sini kurang terlihat jelas diafragma dan kondensornya. Jadi untuk lebih jelasnya boleh kalian buka lagi pertemuan kita yang sebelumnya. Lalu yang nomor selanjutnya, tempatkan preparat pada meja benda tepat pada lubang preparat dan jepit dengan penjepit objek benda. Nah, jadi setelah kita atur semuanya, kita bisa memasukkan atau meletakkan preparat di atas meja benda kita. Tentunya di meja preparat ini terdapat penjepit preparat. Jangan lupa dibuka terlebih dahulu penjepit preparatnya, lalu masukkan preparatnya atau kaca objeknya, lalu dijepit dengan penjepit preparat tersebut sehingga preparat yang ingin kita amati tidak bergeser atau terjepit dengan secara kuat. Nah, ini dia contohnya. Di bawah meja preparat ini ada lubang. Jadi di situ, di lubang itulah cahaya yang akan menembus ke objek ini sehingga masuk ke okuler. Lalu yang selanjutnya, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar.
sambil dilihat dari lensa okuler. Untuk mempertajam, putarlah pemutar halus. Nah, jadi aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek. Nah, tadi kita telah meletakkan objeknya di atas meja objek dan menjepitnya di penjepit objek. Selanjutnya kita ingin melihat gambar objek pada mikroskop. Nah, bagaimana caranya? Yaitu dengan cara menggunakan makrometer atau skrup kasar, pemutar kasar ini, dengan cara menaikkannya sampai mentok. Untuk lensa 4 kalian 10 kali dan lensa 40 kali itu tidak sampai mentok ya, tapi kira-kira sampai menempel sedikit ke lensa objektif 40 kalinya. Nah, untuk lensa 100 kali ini dinaikkan makrometernya atau pemutar kasarnya, dinaikkan mentok sampai habis. Nah, jadi lalu setelah kita naikkan menggunakan meja benda dengan menggunakan makrometer ini, kita turunkan perlahan-lahan. Nah, kita turunkan perlahan-lahan makrometer ini sampai benda yang akan kita amati itu terlihat secara membayang. Nah, jadi nanti benda yang kita amati itu dia akan muncul secara membayang, seperti kilat hilang sebentar, nanti kita cari dia. Nah, lalu kita pertajam dengan pemutar halus atau mikrometernya. Jadi untuk melihat benda itu, benda yang akan kita amati itu tentu dengan menempelkan mata pada okuler. Kalau kita tidak menempelkan mata pada okuler, apa yang kita lakukan pada makrometer dan mikrometernya tentu kita tidak bisa melihatnya. Jadi ketika ingin mencari benda yang kita amati, selalulah menempelkan mata pada lensa okuler atau melihatnya melalui lensa okuler agar benda yang akan kita amati itu terlihat dengan jelas. Dan yang nomor selanjutnya, apabila bayangan objek sudah ditemukan, maka untuk memperbesar gantilah lensa objektif dengan ukuran dari 4 kali ke 10 kali atau dari 10 kali ke 40 kali dengan cara memutar revolver hingga bunyi klik. Nah, misalnya kalian ingin melihat telur cacing misalnya. Nah, untuk melihat telur cacing itu kan menggunakan lensa 10 kali dan 40 kali. Nah, kalian cari dulu terlebih dahulu lapang pandangnya di lensa 10 kali. Lalu setelah lapang pandang ditemukan, kalian ubah lensa objektifnya ke 40 kali dengan menggunakan revolver tadi sampai revolver berbunyi klik. Atau bisa juga misalnya kalian mengamati laba-laba atau kalajengking misalnya menggunakan lensa 4 kali. Nah, jika kalian ingin melihat lebih jelas bagaimana apa yang terdapat pada kalajengking itu secara jelas, atau sekat-sekatnya atau pori-porinya, nah kalian bisa mengubahnya ke 10 kali dengan memutar revolver sampai berbunyi klik. Lalu selanjutnya, apabila menggunakan lensa 100 kali, teteskan minyak imersi di atas sediaan. Nah, jadi ini khusus ya, jika menggunakan lensa objektif 100 kali, itu ada sebuah minyak yang bernama imersi oil atau minyak imersi. Jadi sebelum kaca objek atau preparat dimasukkan atau diletakkan di atas meja objek tersebut ditetesi dulu dengan minyak imersi ini atau imersi oil ini. Nah, bagaimana bentuknya? Insya Allah pada praktek berikutnya ya akan Ibu perlihatkan kepada kalian. Nah, jadi teteskan minyak imersi di atas sediaan dan putarlah lensa objektif 100 kali ke tempatnya. Atau jika kalian lupa meneteskan minyak imersi di atas preparat sebelum meletakkannya di atas meja objek, kalian bisa meneteskan minyak imersi
ketika objek sudah berada di atas meja benda. Nah, tetapi tentunya meja bendanya belum dinaikkan ke atas, dalam masih posisi paling bawah karena belum diputar makrometernya paling ke atas, jadi masih bisa imersinya ditambahkan. Nah, putar lensa objektif 1 kali ke tempatnya sampai berbunyi klip. Jadi teteskan minyak imersi di atas sediaan, tapi untuk lebih amannya lebih baik minyak imersinya diteteskan sebelum preparatnya diletakkan di atas meja benda. Jika sudah terlanjur di atas meja benda, maka akan sulit meneteskan imersinya jika meja bendanya sudah dinaikkan. Tetapi kalau masih meja bendanya belum dinaikkan, itu masih sangat mudah untuk diteteskan minyak imersi atau imersi oilnya. Nah, nomor selanjutnya, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar sambil dilihat lensa okuler. Nah, aturlah fokus untuk memperjelas gambar objek dengan cara memutar pemutar kasar sambil dilihat dari lensa okuler. Nah, ini yang Ibu jelaskan tadi. Kalian naikkan dulu meja preparatnya dengan menggunakan pemutar kasar atau makrometer sambil dilihat di lensa okuler. Nah, lalu setelah mentok atau setelah kira-kira sampai batas yang ditentukan, turunkan perlahan-lahan pemutar kasar tersebut atau turunkan perlahan-lahan makrometer tersebut sampai terlihat bayangan dari benda yang akan kita amati. Lalu setelah kita mendapatkan benda yang akan kita amati, maka masih berbentuk bayangan. Nah, untuk memfokuskannya bisa kalian putar atau kalian fokuskan dengan menggunakan mikrometer atau pemutar halus atau fokus halus. Jadi fokuskan dengan menggunakan tombol pengatur fokus halus, bukan dengan pengatur fokus kasar, sampai didapatkan gambar yang paling jelas. Nah, jadi untuk mendapatkan gambar yang jelas, kalian menggunakan mikrometer. Nah, istilah-istilah yang Ibu sebutkan tadi silakan kalian buka lagi pertemuan kita yang sebelumnya, yang mana makrometer, yang mana mikrometer, yang mana meja benda, yang mana penjepitnya, yang mana lensa objektif, mana lensa okuler. Jadi semuanya jika kalian sudah menyimak dengan baik dan benar, jika sudah tahu bagian-bagian mikroskop yang Ibu sebutkan di dalam pertemuan kali ini, tentu kalian tidak akan bingung lagi. Lalu yang selanjutnya, begitu sediaan selesai dibaca, putar lensa objektif 100 kali menjauhi kaca sediaan. Nah, ini jika kita menggunakan lensa objektif 100 kali. Jadi, ketika kita sudah selesai membaca atau melihat objek yang kita amati, jika kita menggunakan lensa objektif 100 kali, kita jauhkan antara preparat tadi dengan lensa objektif dengan cara menurunkan meja benda menggunakan makrometer dan mengubah lensa objektif tadi ke lensa objektif yang paling kecil, misalnya 4 kali. Nah, lalu setelah diturunkan dan diputar lensa objektifnya menggunakan revolver ke lensa objektif yang paling kecil, sediaannya kita ambil. Nah, bila telah selesai, atur kembali pengatur intensitas cahaya ke minimum dan matikan mikroskop dengan menekan tombol off. Jadi, setelah menggunakan mikroskop, jangan lupa atur kembali sebagaimana yang kalian temukan pada posisi awal. Atau jika kalian tidak menemukannya dalam posisi awal, yaitu dengan pada cahaya yang minimum dan meja benda paling bawah, kalian bisa mengaturnya terlebih dahulu sebelum digunakan. Jadi jangan lupa sebelum menggunakan mikroskop atau setelah menggunakan mikroskop, atur lensanya ke lensa yang paling kecil dan cahayanya diminimumkan, lalu meja bendanya diturunkan ke yang paling bawah. Nah, setelah itu baru matikan mikroskop dengan menekan tombol off. Setiap selesai menggunakan mikroskop, bersihkan dengan hati-hati.
minyak imersi dari lensa objektif 100 kali. Dengan menggunakan kertas lensa, kondensor diturunkan, lensa pada posisi lensa objektif terpendek. Nah, ini tadi yang Ibu jelaskan. Jadi setelah dipakai dan preparatnya diturunkan dan posisinya sudah di posisi sebelum digunakan, kita bersihkan mikroskopnya. Nah, mikroskopnya dibersihkan dengan menggunakan kertas lensa. Nah, ini yang lensa objektif 100 kali ini harus dilap karena mengandung imersi oil. Nah, imersi oil ini tentunya dia menempel langsung ke lensa objektif 100 kali. Makanya setelah digunakan selalu bersihkan lensa mikroskop menggunakan kertas lensa atau boleh pakai tisu. Nah, setelah itu simpan mikroskop dalam kotak mikroskop atau lemari. Jadi setelah digunakan, setelah kembalikan posisinya ke posisi awal dan setelah dibersihkan, kalian bisa meletakkan mikroskopnya kembali ke lemari penyimpanan mikroskop atau ke dalam kotak mikroskop. Nah, selanjutnya kita masuk ke prosedur pemeliharaan mikroskop. Jadi, hal yang sangat harus diperhatikan yaitu jangan pernah membongkar bagian dalam mikroskop, sedangkan cara membersihkan lensa sebaiknya dengan menggunakan ethyl ether. Nah, atau pembersih lensa yang sesuai anjuran pabrik. Jadi sebenarnya ada bagian-bagian mikroskop itu yang bisa diputar dan dibongkar, tetapi jangan pernah sekali-kali jika kita tidak ahli dalam membongkar mikroskop itu. Jangan pernah sekali-kali membongkar atau melepas pasang mikroskop, bagian-bagian mikroskop, karena nanti itu akan bisa merusak mikroskop itu sendiri. Sedangkan cara membersihkan lensa sebaiknya dengan menggunakan ethyl ether. Nah, ini untuk ethyl ether ini merupakan untuk pembersih lensa baik lensa objektif maupun lensa okuler. Ethyl ether ini nanti dibasahi ke tisu dibasahi dengan ethyl ether ini, atau kertas khusus pembersih mikroskop dibasahi dengan ethyl ether ini, lalu lensa mikroskop tadi dilap menggunakan tisu yang telah dibatasi ethyl ether tadi, atau boleh menggunakan larutan yang dianjurkan pabrik. Misalnya pabrik mikroskopnya boleh menganjurkan membersihkannya dengan alkohol, misalnya bensin, aseton atau keton, atau silol, atau etanol. Nah, jadi kita baca lagi petunjuk pemakaian dan pemeliharaan mikroskop yang diberikan oleh pabrik. Jadi harus diperhatikan juga bahan pembersih dapat merusak permukaan lensa atau melarutkan perekat lensa setelah digunakan beberapa waktu. Nah, itu harus kita baca petunjuk dari pabrik apa-apa saja yang boleh digunakan untuk membersihkan lensa mikroskop. Mana tahu mikroskop merek ini harus dibersihkan menggunakan ethyl ether dan tidak boleh dibersihkan menggunakan alkohol atau bensin. Atau mikroskop yang merek ini tidak boleh digunakan dibersihkan dengan ethyl ether, harus dengan alkohol saja. Nah, itu harus diperhatikan. Selanjutnya yaitu sedangkan beberapa tips penting yang harus diperhatikan dalam perawatan mikroskop antara lain yaitu jangan sesekali menyentuh permukaan bola lampu dengan tangan telanjang, karena lemak kulit yang tertinggal akan mengurangi terangnya sinar lampu. Nah, ini misalnya kalian tidak memakai handscoon, lalu kalian menyentuh sumber cahayanya atau bola lampunya itu. Nah, tentu dia akan buram karena lemak yang ada di tangan itu menempel pada bola lampu atau sumber cahaya itu. Sama seperti kalian memegang gelas. Nah, itu kan
lemak pada tangan akan menempel pada gelas dan menyebabkan gelas menjadi buram. Sama halnya seperti kalian menyentuh bola lampu ini. Jadi jangan sekali-kali memegang bola lampu atau sumber cahaya ini dengan tangan telanjang. Lalu selanjutnya gunakan kertas tisu atau kertas lensa atau pembungkus lampu untuk memegang bola lampu saat memasang ke mikroskop. Jadi kalau misalnya lampu mikroskop kalian sudah mati misalnya dan perlu diganti, kalian ganti lampunya itu menggunakan kertas tisu misalnya, menggunakan tisu atau kertas lensa, atau pembungkus lampu itu sendiri. Jadi jangan sekali-kali menggunakan dengan tangan yang tidak dibungkus dengan apapun. Lalu yang selanjutnya, sebaiknya selalu tersedia cadangan lampu dan sekering. Pastikan voltase yang digunakan sesuai, yaitu 110 volt atau 220 volt. Dan bila mana perlu gunakan stabilisator voltase. Jadi kalau mikroskop yang terhubung langsung dengan listrik dan tidak memiliki simpanan cadangan baterai, tentu ketika lampu mati atau listrik mati, mikroskopnya juga akan ikut mati. Nah, sebaiknya jika tidak menggunakan genset misalnya, gunakanlah stabilisator voltase agar tetap bisa mikroskopnya menyala dan pekerjaan kita tidak terhalang. Lalu yang selanjutnya, harus ada ventilasi yang cukup agar panas yang dihasilkan lampu dapat diatasi. Sebelum menyalakan lampu, putarlah regulator voltase ke minimum. Nah, jadi di laboratorium itu sebaiknya ada ventilasi karena mikroskop ini kan terhubung langsung dengan listrik, jadi lama-kelamaan kita pakai akan menjadi panas. Nah, jadi untuk panasnya itu disediakanlah ventilasi agar panasnya dapat diatasi, agar panasnya bisa keluar dari ruangan kita. Lalu yang selanjutnya, okuler harus tetap pada tempatnya. Jamur atau debu dapat masuk melalui lubang kosong tempat objektif bila lensa tidak terpasang. Bila lensa ada yang hilang, tutup rapat dengan penutup yang tersedia. Nah, jadi lensa okuler ini jangan sekali-kali dilepas, karena kalau dilepas, jamur atau debu bisa masuk ke lensa objektif sehingga nanti bisa merusak lensa objektif itu sendiri, dan lensa objektif tidak berfungsi lagi karena rusak disebabkan oleh jamur atau debu. Nah, untuk lensa okuler ini dia memiliki penutup. Jadi penutup lensa okuler ini biasanya berbentuk bulat ya, sesuai dengan ukuran lensa okuler itu, dan berwarna hitam. Jadi itu yang digunakan untuk penutup okuler ini. Bisa digunakan penutupnya itu ketika tidak digunakan, ketika mikroskop tidak digunakan. Lalu selanjutnya, bila gambar terlihat buram atau ada bintik hitam, periksa adanya debu atau kotoran pada lensa objektif, okuler, kondensor, dan kaca sumber cahaya. Bintik hitam bergerak bila okuler diputar, berarti debu pada okuler. Bintik hitam bila sediaan digerakkan, berarti debu pada kaca sediaan. Debu pada lensa dapat dihilangkan dengan menggunakan sikat halus atau dengan meniup udara dengan penghembus udara di atas permukaan lensa. Nah, jadi ketika kalian melihat mikroskop nanti, tentunya tidak akan selalu bersih pandangan yang kalian akan dapati. Tentu akan ada seperti debu yang menempel pada kaca objek kalian, atau pada objektif, atau pada kondensor, atau pada okuler itu sendiri. Nah, jadi kalian periksa di manakah kotoran itu berada, apakah di okuler, apakah di objektif, apakah di kondensor. Nah, bagaimana caranya? Jika di okuler, coba gerak-gerakkan okulernya. Jika debunya yang mengikut, berarti yang kotor dan berdebu itu adalah si okulernya.
Begitu juga dengan yang lainnya. Nah, bagaimana cara menghilangkan debu tersebut? Tentu dengan menggunakan sikat yang halus. Nah, atau bisa juga dengan mengelap lensa tersebut dengan tisu atau kertas khusus pembersih lensa, atau dengan meniupkan udara dengan menghembus udara di atas permukaan lensa. Nah, setelah itu dilap dengan menggunakan tisu. Nanti debunya akan hilang. Nah, untuk pertemuan kali ini Ibu kira sekian. Jadi insya Allah untuk praktek yang akan datang kita akan belajar tentang cara penggunaan dan perawatan mikroskop. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.